Halo, selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Amelia Febrianti dalam Dinding Jurnal kedua ini. Nah, pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh dosen pada pertemuan kedua ini. Apa saja pertemuan kedua ini? Kita simak bersama. Saya Amelia Febrianti akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa itu berita dan apa itu informasi. Berita adalah sebuah pesan yang tersampaikan secara terverifikasi dan mengandung 5W1H. Sedangkan informasi adalah berita hanya tersampaikan dengan lisan. Jadi pemirsa diketahui bahwa informasi dan berita itu ada perbedaannya, yaitu kalau berita pesan yang tersampaikan dengan terverifikasi dan mengandung 5W1H, sedangkan informasi bisa disampaikan melalui hanya melalui lisan saja. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat berita. Seperti kita ketahui, syarat berita itu ada 5. Yang pertama itu ada aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Sedangkan yang selanjutnya ada syarat reportase. Yang kita ketahui syarat reportase itu ada 3. Yang pertama adanya berita yang disampaikan, yang kedua terbarluaskan di media, yang terakhir yaitu tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, jadi reportase itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi reportase itu harus dikerjakan dengan tim ataupun kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada fakta. Fakta adalah segala sesuatu yang real, baik subjek ataupun objek yang diverifikasi oleh yang dapat diverifikasi oleh siapapun. Jadi fakta itu adalah sesuatu hal yang terverifikasi ada kebenarannya baik dari objek ataupun subjeknya dan bisa diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Nah, selanjutnya yaitu ada reportase. Reportase adalah pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup. Nah, selain manusia, buku-buku, tempat yang bersejarah dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek responnya adalah manusia. Jadi, reportase itu bisa dikatakan sebagai wawancara itu bisa dikatakan sebagai reportase jika wawancaranya diobjeki oleh manusia. Selanjutnya yaitu ada reportase pelaporan pemberitaan. Reportase pelaporan dan pemberitaan ini adalah sangat erat kaitannya, yang berkaitan erat dengan suatu kasus atau keajaiban, peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Bagaimana reportase dilakukan? Reportase dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada praproduksi, produksi, serta pasca produksi. Yang dimaksud dengan pasca produksi seperti riset dan perencanaan TOR. Selanjutnya yaitu ada produksi. Produksi ialah proses liputan. Yang terakhir ada pasca produksi. Pasca produksi biasa disebut dengan finishing, yang dimana pasca produksi adalah menghimpun semua data yang telah terkumpul dan yang dicari dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu pasca produksi, termasuk juga proses editing, evaluasi, serta distribusi berita, yang dimana berita siap disampaikan serta dipublikasikan kepada orang banyak. Nah, ini adalah contoh praktek kita di dalam kelas yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada seorang reporter yang menyampaikan berita di studio, dan juga ada seorang reporter yang menyampaikan berita di lapangan langsung, serta ada saksi mata dan juga videografer. Jadi satu kelompok ini terdiri dari 4 orang. Nah, inilah contoh praktek kita selama kurang lebih 10 menit. Jadi kita itu diajarkan langsung bagaimana cara menyampaikan berita dengan baik, dan praktek selama 1 semester ke depan ini kita akan melakukan praktek satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, ini adalah contoh dari seorang reporter ketika membawakan berita langsung dari lapangan beserta ada saksi mata. Nah, ini itu adalah penampilan atau praktik dari kelompok pertama, perdana, dan akan minggu depan disusul oleh kelompok 2. Dan ini adalah
Nah, ini adalah adegan ketika reporter menanyakan langsung tentang kejadian kepada para saksi. Dan di sini ada saksi mata yang akan menjelaskan langsung kronologi yang terjadi pada peristiwa kebakaran tersebut. Saksi mata tersebut melihat adanya arus listrik yang menjadi salah satu penyebab kebakaran pabrik tersebut. Cukup sekian Learning Journal kedua ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya Amelia Febrianti. Selamat siang dan sampai jumpa.